Bismillah, alhamdulillah, para pemirsa, para murid, para santri. Guru masih ada kesempatan yang baik pada malam hari ini, selalu memberi sesuatu pemahaman dan pencerahan agar para murid, para santri semakin hari semakin ngerti mengatur hidupnya agar senantiasa diberkahi, dimudahkan mencari rezeki, diberi kesabaran dan kesehatan. Pada video kali ini guru memberi pemahaman biar semua para murid, para santri mendapatkan pemahaman yang betul-betul baik bagi santri yang laki-laki ataupun juga murid santri yang perempuan, baik jadi istrinya laki-laki. Karena sejak dulu kadang yang laki-laki mendapat penjelasan pemahaman yang tepat dari guru, sedangkan yang istri kurang mendapat pemahaman yang tepat. Kadang juga para santri belum bisa atau takut mengajarkan kepada putra-putranya. Untuk mulai pada hari ini, bulan ini, tahun ini sampai ke depan, guru sudah mulai membuka lebih luas tentang ilmunya. Karena guru sudah mempunyai langkah yang sangat luas. Artinya ilmu ini akan diajarkan, akan dibagikan kepada khalayak umum atau khalayak banyak. Sebelum di sana-sana banyak yang lebih mengerti, terutama yang terdekat dengan guru, murid dan santri lebih tahu dulu, lebih ngerti dulu, sudah menjalankan dulu, sudah mendapat kemuliaan terlebih dahulu daripada nanti yang belakang-belakang. Maksudnya intinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim, para murid, para santri. Untuk memahami nomor satu dulu, biasanya masyarakat, para murid, para santri kalau berdebat tentang Tuhan dan Tuhan, sehingga terobsesi sampai takut ikut ajaran, ikut agama yang belum tentu dan tidak pasti. Diajarkan guru ya. Satu, kalau ngomong tentang Tuhan, jangan bicara Tuhan itu yang membuat bumi. Jangan berhayal Tuhan yang membuat langit. Jangan menghayal Tuhan yang membuat atau yang memiliki surga. Guru memberi standar di dalam surat An-Nas yang dibaca dalam artian begini: Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Diteruskan. Di situ intinya cuman gini: Qul, katakan kepada Tuhan manusia. Tuhan manusia adalah yang menguasai dirimu masing-masing. Jadi yang menguasai setiap manusia. Setiap manusia satu dikuasai Tuhan satu. Itulah yang disebut Nas, Tuhan manusia. Malikinas, yang merajai atau yang mengatur atau yang menentukan hidupmu. Itulah yang disebut Tuhanmu. Ilahinas, apa? Sembahan manusia, artinya sembahanmu per individu. Itu intinya. Jadi yang disebut Tuhan manusia adalah Tuhan kita masing-masing. Malikinas, yang menguasai, yang merajai kehidupan kita, yang bisa mengatur kehidupan kita. Ilahinas, ya disitulah sembahan kita. Karena dia itu menempati di kegaiban dari kehidupan kita, makanya diajarkan oleh guru memakai hal-hal yang sudah ditetapkan oleh guru. Satu contoh, pada di hari-hari tertentu, satu contoh taskarun atau hari kelahiran. Untuk memperjelas nama atau sebutan bentuk otentik yang disebut Tuhan kita, lebih mudah ada bahasa marmati kakang kawa adi hari-hari getipu ser sedulurku kang sinoro wedi. Bentuk Tuhan kita ya para murid, para santri, itu bahasa Jawanya sedulurmu sing gak ketok tapi sedulur kembaramu. Itu yang dimaksud Tuhanmu, yaitu ndak usah mikiri Tuhan yang punya langit, ndak usah mikiri Tuhan yang punya surga di sana-sana. Ini ajarkan kepada putra-putra, putri-putri terutama yang sudah mulai bisa berpikir.
sehingga tidak terkontaminasi ajaran aliran agama yang tidak ada penjelasan dan tidak akan ada kejelasan. Jadi dipahamkan ya, sedulure menungso sing kembar disebut Tuhane awake dhewe. Nah, semoga dengan memahami ini kita akan lebih tahu, lebih mendekat dengan kita. Karena kalau kita dekat dengan dia, kita menghormati dia, kita menyembah kepada dia, kehidupan kita selalu terjaga, kesehatan kita terjaga, keluarga kita akan terjaga, usaha kita akan terjaga, sehingga kehidupan ini nanti lambat hari akan mulia, tambah jaya, tambah sukses. Itu inti yang disebut Tuhan manusia, Tuhan kita. Untuk memahami yang dimaksud dari Tuhan itu karena posisi di tengah, disebut raja, bentuk wujud kembaran kita tapi bentuknya halus. Karena dia posisinya di tengah, makanya disebut ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, namanya sedulur papat. Jadi sedulur papat itu menjelma wujud jadi satu tengah itu. Kalau tengah ini hilang, dia berbias menjadi sedulurmu papat. Nah, itu intinya. Untuk memahami kata sedulur, kita, para murid, para santri harus tepat ya memahami ya. Kalau menyebut atau mengucapkan kata sedulur, makna sedulur itu banyak. Ada dulur kandung, saudara kandung, ada dulur tunggal ilmu, ada dulur ketok kunir, ada dulur tunggal bapak, nah, ada dulur tunggal ibu, beda-beda. Tapi dari kesekian sebutan makna dulur itu mempunyai sifat yang paling pokok. Yang disebut sedulur mempunyai sifat, kalau kita enak, dia pun akan merasa keenaan. Kalau kita nyaman, dia pun mendapat kenyamanan. Kalau kita sukses, dia pun mendapat kesuksesan. Kalau kita kaya, dia pun ikut kekayaan kita. Tapi sebaliknya, kalau memang gaib ini dulur kita, kalau sedulur kita sing ndak kelihatan dulur papat limo pancer ini kaya, kita akan dikayakan. Kalau dia nyaman, kita dinyamankan. Kalau dia besar, kita dibesarkan. Kalau dia sabar, kita ikut kesabaran. Nah, dua kanan dan kiri ini saling menopang, kasar dan gaib. Makanya yang disebut sedulur adalah mempunyai sifat. Nek aku enak, de enak. Kalau dia enak, saya pun enak. Kalau dia kaya, saya ikut kaya. Kalau saya kaya, dia kaya. Dari penjelasan ini, kalau bukan sedulur itu pasti merusak, ya. Satu contoh, kita manusia sering bersosial dengan teman, dengan yang lain. Kita akan tahu mana namanya persaudaraan dan mana hanya pertemanan, beda. Bisa memahami ya, persaudaraan dan pertemanan. Kalau pertemanan itu ya gitu, kadang kalau ada enak dia datang, kalau ada yang tidak enak dia pergi. Itu namanya teman. Kalau persaudaraan tidak, beda. Sama seperti yang dimaksud dari kata atau kalimat sedulur. Kalau kita sakit, dia pun ikut merasakan sakit. Kalau dia sakit, kita pun juga ikut merasakan sakit. Kalau dia bahagia, kita ikut bahagia. Itulah yang disebut namanya seduluran. Nah, dengan memahami kalau kita kaya, dia ikut bahagia. Kalau dia bahagia, kita pun bisa jadi kaya. Artinya kita, Anda, para pendengar, para pemirsa, para murid, dari pemahaman ini, coba kalau sedulurmu yang gaib, sedulurmu papat, itu kalian muliakan. Kalian beri sesuatu kekayaan, berupa sesaji yang kau tambahkan. Artinya dia lebih kaya. Makanya kita yang di dunia akan diperkaya oleh dia. Itu rumusnya. Makanya jangan ragu untuk ritual spiritual demi saudaramu yang tidak kelihatan itu akan kembali kepada kita yang akan menerimanya. Makanya diajarkan guru, ada sesuatu sesaji uang setahun sekali, sesaji di hari kelahiran atau taskarun, diberi sesuatu yang lebih banyak. Itu kembali kepada kita, bukan kepada siapa-apa.
Semoga pada malam hari ini, pada hari ini, bulan dan tahun ini, saya buka melalui media ini, sangatlah bermanfaat kepada para murid, para santri, para pendengar, dan para umat ke depannya. Semoga bermanfaat sampai yaumul yang tidak terbatas. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.